Kisah Para Rasul pasal ke-6 ayat 1-7. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. God bless ya. Mari kita lanjut sudah di penghujung Kisah Rasul ayat 1-7. Di mana sampai ayat 5 kita menemukan bahwa Stefanus itu adalah jawaban. Orang yang penuh dengan roh, penuh dengan iman, otomatis penuh dengan hikmat. Ya, orang yang tidak dipenuhi dengan hikmat itu sebetulnya kurang di dalam kepenuhan roh, kurang untuk beriman. Karena Roh Kudus akan memberikan suatu kekuatan dari kuasanya, membangkitkan iman. Itu tertulis di kisahnya Saul. Termasuk tertulis di kisah beberapa hakim-hakim, saudaraku. Di mana bangkitlah kemarahan mereka ketika Roh Kudus berkuasa dalam hidup mereka. Juga kisah para nabi, Nabi Elia, ya, Simson, dan sebagainya. Nah, Stefanus orang yang penuh dengan roh, penuh dengan iman, penuh dengan hikmat, menjadikan jawaban. Hidup Stefanus adalah hidup daripada orang yang mengabdikan diri kepada Tuhan, otomatis terkenal baik. Sehingga kalau orang melakukan tidak baik, sesungguhnya dia harus menyelidiki dirinya, apakah dia sepenuh-penuhnya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sederhana sekali saudaraku, tetapi bukti akhir kehidupan Stefanus yang mati sebagai martirnya Allah, yang tidak meninggalkan panggilan hidupnya, itulah bukti iman daripada Stefanus. Bukti daripada Stefanus kepenuhan roh. Karena Allah akan memberikan bukti, bukan janji. Seringkali kita mengalami hal-hal yang tidak baik di dalam kemenangan, di dalam kejayaan, di dalam perkembangan, di dalam kemajuan. Tetapi sesungguhnya di sana kita harus hati-hati, karena akan muncul masalah. Muncul masalah karena terdampak, karena ada dampak-dampak negatif di dalam kemajuan. Namun di sana akan muncul Stefanus atau Saul. Stefanus sampai akhir hidupnya martir bagi Allah. Saul di perjalanan hidupnya mengingkari Allah. Saul di perjalanan hidupnya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Seringkali kita menemui hal seperti itu. Dan itu adalah menjadi koreksi buat kita semua.
Kekristenan itu bukan awal, tapi akhir. Perjalanan kekristenan, iman, percaya, perbuatan baik, dan sebagainya. Semua yang harus dilakukan yang sesuai dengan firman Allah yang diterima oleh setiap pribadi masing-masing. Itu adalah sebuah perjalanan. Karena kekristenan itu perjalanan menuju akhir. Banyak orang mengawali dengan roh, mengakhiri dengan daging atau maut. Banyak orang mengawali dengan yang namanya berjalan bersama Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, kasih mula-mula cinta kepada Tuhan. Di dalam perjalanan dia berbalik arah dan mengakhirinya menjadi seperti Saul yang mengingkari perintah Tuhan dengan sengaja. Sehingga Saul tidak mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan. Termasuk dengan hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Seperti mentornya Nabi Samuel. Nabi Samuel adalah mentor bagi Saul. Karena Saul melakukan satu hal yang membuat akhirnya Samuel berkata kepada Tuhan ketika diutus untuk mengurapi anak Isai. Kalau aku ketemu Saul, aku akan dibunuh. Timbul kebencian di hati Saul terhadap Nabi Samuel. Oleh karena Nabi Samuel mengatakan hal-hal yang tidak berkenan di hati Saul. Iman, cinta Tuhan, menjadi anak Tuhan adalah perjalanan. Tetapi di dalam perkembangannya, Saul berkembang dengan pesat, memiliki kemajuan yang luar biasa, membangun kerajaan Israel, dipenuhi Roh Kudus. Tetapi di dalam perjalanannya, dia dengan sengaja mengingkari, bahkan melanggar perintah Tuhan dengan terang-terangan. Sampai di titik akhir, dia membenci Nabi Samuel. Kekristenan adalah perjalanan. Kekristenan adalah konsisten. Kekristenan adalah sebuah perjalanan menuju akhir yang tetap harus mempertahankan di mana kita awal ditemui Tuhan, demikian pun akhir kita akan menemui Tuhan. Di dalam awal dan akhir, saudara akan melewati sebuah perjalanan yang akan mengubahkan saudara atau saudara seperti para rasul yang menetapkan diri, meneguhkan, mengokohkan diri, bahkan lebih dalam lagi untuk berjalan bersama Tuhan, untuk melakukan tugas-tugas dari Tuhan. Bukan mengingkari, bahkan dengan sengaja melanggar perintah Tuhan. Karena saudara sudah berkembang, karena saudara sudah hebat, sudah kaya. Yang artinya saudara sudah tidak membutuhkan Tuhan. Sehingga perjalanan ini, perjalanan iman saudara, perjalanan kekristenan saudara, itu akan menyatakan sesungguh-sungguhnya saudara benar-benar mengingini Tuhan atau hanya sekedar memakai Tuhan untuk kepentingan saudara. Memakai Tuhan untuk kepuasan saudara. Memakai Tuhan untuk keinginan saudara. Memakai Tuhan untuk tujuan saudara. Setelah semuanya itu saudara miliki, di situ sesungguhnya ujian yang paling berat bagi orang percaya, yaitu dia tetap setia atau meninggalkan Tuhan. Amin saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.